Siapa yang tidak mengenal tokoh yang satu ini? Namanya telah lama dikenal hingga ke berbagai penjuru. Tidak hanya sebagai seorang penyanyi dengan suara yang khas dan merdu, tetapi juga sebagai penulis lagu berbakat yang liriknya penuh makna dan menyentuh hati. Selain itu, beliau juga dikenal luas sebagai aktivis sosial yang selalu menaruh perhatian pada isu-isu kemanusiaan dan masyarakat, memperjuangkan hak-hak mereka melalui kara-kara yang damai dan inspiratif. Di Indonesia, beliau memiliki basis penggemar yang sangat besar dan setia. Penggemarnya dikenal dengan sebutan Oi atau orang Indonesia, sebuah istilah akrab yang asal-usulnya dari sapaan Oi yang berarti Hei, sebuah panggilan hangat dan dekat ketika ia menyapa para penggemarnya yang setia. Oi adalah komunitas penggemar yang tidak hanya besar dalam jumlah, tetapi juga sangat loyal dan berdedikasi. Mereka seringkali mengekspresikan dukungan mereka dengan cara yang kreatif dan unik, mengenakan atribut khas yang menunjukkan kebanggaan mereka, dan aktif terlibat dalam komunitas yang terorganisir dalam berbagai kegiatan sosial. Tidak jarang pula, banyak dari anggota Oi yang rela datang dari berbagai pelosok daerah di Indonesia untuk menghadiri konsernya, menandakan kekompakan dan dedikasi mereka terhadap musik yang membesarkan nama sang legenda. Ya, dia adalah Iwan Fals, sang legenda hidup yang sampai saat ini juga masih eksis berkontribusi terhadap kemajuan musik di Indonesia. Yuk kita bahas di sini nih, gengs. Iwan Fals, seorang musisi legendaris yang sangat dihormati di Indonesia. Lahir dengan nama lengkap Firjiawan Listanto dan merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah musik di negeri ini. Ia dilahirkan di Jakarta, ibu kota negara yang dinamis dan penuh kehidupan, serta dikenal sebagai pusat budaya, seni, dan ekonomi Indonesia pada tanggal 3 September tahun 1961. Sebagai anak dari keluarga yang memberikan dukungan dan cinta yang melimpah, kehadirannya di dunia disambut dengan sukacita oleh keluarganya. Dipimpin oleh ayahnya, Kolonel Anumerta Sucipto, seorang perwira militer berdedikasi yang dikenal karena kegigihan dan dedikasinya dalam menjalankan tugas negara. Di sampingnya ada ibunya, Liz, sosok wanita tangguh dan penuh kasih sayang, yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan serta cinta tak bersyarat. Dalam lingkungan keluarga ini, Iwan Fals tumbuh bersama saudara-saudaranya yang selalu memberikan dukungan moral dan emosional. Salah satu saudara yang terdekat dengannya adalah kakak angkatnya yang penuh perhatian dan senantiasa memberikan dorongan dalam segala situasi, serta saudara laki-lakinya bernama Leo Listanto. Kehadiran dan interaksi dengan saudara-saudaranya ini turut membentuk perjalanan hidup dan karier Iwan Fals yang kaya akan warna dan inspirasi, menjadikannya seorang seniman yang mampu menciptakan karya-karya dengan makna dan pesan sosial yang mendalam. Keberanian serta kedalaman emosional yang terjalin dalam lagunya adalah cerminan dari pelajaran hidup dan pengalaman yang dilaluinya sejak masa kecil. Masa kecil Iwan Fals sebagian besar dihabiskan di kota Bandung, sebuah tempat yang dikenal oleh banyak orang karena suasananya yang sejuk dan pemandangannya yang menenangkan pikiran serta jiwa. Selanjutnya, Iwan mengikuti saudaranya untuk menetap di Jeddah, Arab Saudi, selama kurang lebih 8 bulan. Sebuah pengalaman berharga dalam hidupnya. Pada masa ini bakat musik Iwan mulai semakin terasa dan berkembang, khususnya ketika ia berusia 13 tahun. Usia tersebut merupakan periode di mana banyak remaja mulai menemukan dan mengenali identitas serta bakat yang ada dalam diri mereka. Dalam biografi Iwan Fals yang terkenal, disebutkan bahwa pada masa remajanya, ia sering menghabiskan waktu dengan mengamen di berbagai sudut kota Bandung. Aktivitas mengamen ini tidak hanya bertujuan untuk mencari penghasilan tambahan, tetapi juga sebagai sarana untuk melatih dan mengasah kemampuan dalam memainkan gitar. Ia pun berusaha menciptakan lagu yang nantinya menjadi cikal bakal dari karya-karya legendaris yang sangat dihargai hingga kini. Iwan telah mengenal gitar dan bermain secara serius
sejak ia masih sangat muda, menandakan bahwa ia memang memiliki bakat luar biasa dalam dunia musik yang kelak memengaruhi banyak orang. Selain itu, Iwan Fals juga tercatat sebagai murid di SMP Negeri 5 Bandung, di mana ia semakin mengasah kemampuan bermusiknya dengan berperan sebagai gitaris dalam paduan suara sekolah. Pengalaman berharga ini memberinya kesempatan untuk belajar mengenai pentingnya kerjasama dan harmoni dalam bermusik bersama teman-teman sebayanya, sehingga semakin meningkatkan kualitas musikalitasnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya di sekolah menengah pertama, Iwan Fals sempat melanjutkan studi ke SMA KBPK Bandung, sebuah sekolah menengah atas yang cukup ternama dan prestisius di kota tersebut. Meskipun demikian, takdir kemudian membawanya kepada kesempatan yang jauh lebih besar ketika seorang produser musik mengajaknya. Untuk mencoba peruntungan di Jakarta, kota metropolitan ini dikenal sebagai pusat industri musik di Indonesia. Ajakan tersebut menjadi titik balik yang sangat menentukan dalam perjalanan karier Iwan Fals. Keputusan untuk mencoba karier di Jakarta akhirnya membawa Iwan pada perjalanan sebagai musisi profesional yang ikonik, berperan penting dalam skena musik, serta menjadi inspirasi bagi banyak orang di tanah air. Ia kemudian menjual sepeda motornya untuk menutupi biaya produksi master lagunya, sebuah langkah penting yang menunjukkan komitmennya terhadap industri musik. Bersama rekan-rekannya, yaitu Helmi, Toto Gunarto, dan Bambang Bule, Iwan memulai perjalanan rekamannya dengan merilis album pertama. Mereka tergabung dalam grup musik bernama Amburadul. Sayangnya, harapan besar mereka tidak tercapai karena album tersebut gagal menarik perhatian pasar yang luas, dan Iwan harus kembali menjalani profesinya sebagai pengamen demi kelangsungan hidupnya, sebuah kenyataan yang sering dialami oleh seniman pemula. Momen penting terjadi ketika ia berhasil meraih juara di festival musik country, yang memberikannya sedikit pengakuan dan dorongan untuk terus berkarya. Tidak berhenti di situ, ia mencoba peruntungannya di festival lagu humor. Iwan kemudian merekam beberapa lagu bernuansa humor bersama arwah setiawan almarhum Pepeng, Krisna, dan Nana Krip dalam produksi yang digarap oleh ABC Records. Meskipun usaha ini kembali menemui hambatan dan hanya dinikmati oleh kelompok pendengar tertentu, Iwan tidak menyerah. Akhirnya, Iwan berhasil menjalin kerjasama dengan Musika Studio yang menjadi titik balik dalam karirnya. Sebelum bergabung dengan Musika, Iwan sebenarnya telah memiliki pengalaman rekaman sebanyak 4-5 album. Namun barulah di Musika karya-karyanya dikelola dengan lebih serius dan profesional. Salah satu album terkenalnya, Sarjana Muda, bahkan mendapatkan sentuhan musik dari Willy Sumantri. Meski sudah mulai dikenal, Iwan tetap mempertahankan profesinya sebagai pengamen, berkeliling dari rumah ke rumah untuk menghibur masyarakat, dan sering ditemukan di tempat-tempat seperti Pasar Kaget atau Blok M, tetap dekat dengan akar musiknya yang sesungguhnya. Album Sarjana Muda yang meraih popularitas luar biasa dan menjadi hits besar di kalangan masyarakat telah menjadikannya favorit di antara banyak pendengar dari berbagai latar belakang. Kesuksesan album ini tidak hanya memberikan pengakuan musik yang signifikan, tetapi juga membuka peluang berharga bagi Iwan untuk menjalin kerjasama kreatif yang inovatif di dunia seni musik. Serangkaian tawaran menarik mulai berdatangan, memberikan kesempatan bagi Iwan untuk terus mengeksplorasi ruang kreatifnya dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu sosok sentral di industri musik tanah air. Tawaran untuk tampil dan bernyanyi mengalir tanpa henti, seolah setiap momen menjadi peluang yang tidak dapat dilewatkan. Di antara banyak kesempatan, salah satu momen paling penting dalam perjalanan karirnya adalah ketika ia berhasil merambah televisi setelah tahun 1987, sebuah tonggak besar yang memberikan pengaruh kuat dan semakin mengangkat nama serta reputasinya di mata publik. Pada momen-momen siaran acara Manasuka, siaran niaga, yang rutin dan sangat terkenal di TVRI, lagu terkenalnya Umar Bakri mendapatkan tempat khusus untuk diputar dan dinikmati oleh penonton yang lebih luas dan beragam.
Momen tersebut bukan hanya sekadar penampilan, tetapi merupakan pengakuan besar terhadap karya-karyanya yang penuh makna dan menjadi populer di kalangan masyarakat. Namun, kehidupan pribadinya juga mengalami perubahan besar ketika anak keduanya, Cikal, lahir pada tahun ke-1985. Kejadian ini merupakan titik balik yang membuatnya memutuskan untuk menghentikan kegiatan mengamen yang sebelumnya sering dilakukan, guna menghabiskan lebih banyak waktu berharga bersama keluarga tercinta dan memberikan perhatian lebih dalam merawat anak-anaknya. Keputusan tersebut menandai fase baru dalam perjalanan hidup yang penuh dinamika, emosi, dan cerita yang tak terlupakan. Pada tahun 1989 dan 1993, konser Iwan Fals, seorang penyanyi legendaris Indonesia yang dikenal dengan lagu-lagu kritik sosialnya, seringkali diwarnai kericuhan yang berdampak serius. Situasi ini tidak hanya merujuk pada insiden kerusuhan atau gangguan keamanan biasa, tetapi juga menunjukkan gangguan yang bersifat masif dan menyeluruh, sehingga konser-konser tersebut terpaksa dibatalkan demi menjaga keselamatan penonton dan semua pihak yang terlibat. Bahkan, kericuhan ini menjadi sebab utama pembatalan tur besar-besaran yang awalnya direncanakan sebagai suatu acara monumental yang akan digelar di 100 kota di Indonesia, yang pada saat itu akan menjadi salah satu program musik paling ambisius dan dinantikan, ditunggu-tunggu oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk para pencinta musik dan kritikus. Peristiwa-peristiwa ini pun membawa efek yang cukup signifikan bagi karier Iwan Fals, menyebabkannya dilarang tampil di televisi nasional utama, yakni TVRI, yang pada era itu merupakan salah satu dari sedikit platform media dengan jangkauan yang sangat luas di seluruh negeri, menyiarkan beragam program di seluruh pelosok Nusantara dari Sabang sampai Merauke. TVRI memiliki pengaruh besar karena menjadi satu-satunya stasiun televisi yang dinikmati oleh masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi dan sosial, membuatnya menjadi alat penyebaran informasi dan hiburan yang sangat penting. Meskipun konser-konser Iwan Fals dihadiri ribuan penggemar yang sangat menantikannya dan seringkali penuh sesak dengan pengunjung hingga melebihi kapasitas tempat, setiap pertunjukan nampaknya selalu diakhiri dengan ketegangan dan gangguan yang tidak bisa dihindari. Situasi ini tidak hanya menggambarkan populernya Iwan Fals sebagai musisi yang mampu menarik perhatian massa dengan lirik-lirik penuh makna, tetapi juga mencerminkan situasi sosial serta suasana hati para penggemar musik di era tersebut, yang mungkin terpengaruh oleh kondisi politik dan ekonomi yang sedang berlangsung pada masa itu, menambah kompleksitas dinamika masyarakat saat itu. Pada masa pemerintahan Orde Baru, di bawah pimpinan Presiden Soeharto, banyak jadwal konser Iwan Fals yang dilarang dan dibatalkan oleh pihak berwenang. Keputusan ini seringkali diambil karena lirik-lirik lagu. Iwan yang dikenal kritis dan sering mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kondisi sosial dan politik pada masa itu. Lagu-lagu tersebut dianggap dapat mengganggu stabilitas dan ketertiban umum, sehingga dipandang sebagai ancaman oleh pemerintah yang berkuasa. Ketika Iwan bergabung dengan kelompok Suami dan merilis album berjudul Suami pada tahun 1989, namanya semakin melambung dalam dunia musik Indonesia. Album tersebut menghasilkan dua lagu fenomenal yang monumental dalam sejarah musik Indonesia, yaitu lagu Bento dan juga lagu Bongkar. Lagu-lagu ini tidak hanya populer di kalangan pecinta musik, tetapi juga menjadi simbol semangat perlawanan dan harapan perubahan bagi banyak orang. Karier Iwan Fals terus menanjak. Setelah itu, terutama saat ia bergabung dengan kelompok musik legendaris Kantata Takwa pada tahun ke-1990, kelompok ini didukung sepenuhnya oleh pengusaha terkenal Setiawan Jodi. Konser-konser besar Kantata Takwa yang sering didukung oleh produksi spektakuler dianggap sebagai konser musik terbesar dan termegah yang pernah diadakan dalam sejarah musik di Indonesia. Dengan aransemen musik yang megah dan lirik yang mendalam, konser-konser ini memberikan pengalaman yang sangat mengesankan bagi penontonnya dan masih dikenang hingga saat ini.
Iwan Fals sangat dikenal melalui lagu-lagunya yang mencerminkan suasana sosial kehidupan Indonesia, khususnya Jakarta, dari akhir tahun 1970-an hingga masa kini. Lagu-lagunya adalah cerminan dari realitas sosial, dengan lirik yang seringkali mengkritik perilaku sekelompok orang, seperti terlihat dalam lagu Wakil Rakyat. Dan lagu Tante Lisa. Selain itu, Iwan juga menunjukkan empati mendalam terhadap kelompok marginal melalui lagu-lagu seperti Siang Seberang Istana. Dan juga lagu Lonteku. Tidak hanya itu, Iwan juga sering memasukkan isu bencana alam yang melanda Indonesia atau kadang-kadang di luar Indonesia, seperti dalam lagu Ethiopia yang sering menjadi tema dalam lagu-lagu yang dibawakannya. Lagu-lagu yang dinyanyikannya diminati dan disukai oleh pecinta musik di Indonesia. Berkat kemampuannya menangkap emosi dan kesadaran sosial kolektif melalui lagu-lagunya. Ia menggambarkan dengan detail tentang dinamika kehidupan sosial budaya dari akhir tahun 1970-an hingga masa kini. Selain membawakan lagu-lagu ciptaannya sendiri, Iwan Fals juga kerap menyanyikan lagu-lagu dari sejumlah pencipta lainnya, memperluas repertoarnya dan menambah variasi dalam penampilannya. Tidak hanya di dunia musik, Iwan Fals ternyata juga sempat aktif di bidang olahraga. Ia pernah meraih gelar juara kedua karate tingkat nasional dan juara keempat karate tingkat nasional pada tahun ke-1989. Ia bahkan sempat masuk pelatnas dan melatih karate di kampusnya, STP, Sekolah Tinggi Publisistik. Selain itu, Iwan Fals juga sempat menjadi kolumnis di beberapa tabloid olahraga, menunjukkan sisi lain dari dirinya di luar dunia musik. Hal ini membuktikan bahwa Iwan Fals adalah seorang seniman serba bisa dan memiliki beragam talenta. Mengenai keluarga Iwan Fals, yang merupakan bagian integral dari kehidupan penyanyi legendaris ini, Iwan menikahi Rosana, yang dikenal dengan panggilan Mbak Yos. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing membawa kebanggaan tersendiri bagi keluarga. Anak-anak mereka adalah Galang Rambu Anarki, lalu Anissa Cikal, Rambu Basa, dan juga Raya Rambu Robani yang memiliki cerita hidup dan pencapaian yang beragam. Di antara ketiga anaknya, Galang menjadi sosok yang istimewa karena ia adalah satu-satunya yang mengikuti jejak ayahnya dalam dunia musik. Meskipun demikian, Galang memiliki keunikan tersendiri dalam berkarya. Musik yang ia ciptakan sedikit berbeda dan memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari karya sang ayah. Galang kemudian bergabung sebagai gitaris dalam kelompok musik Bunga dan sempat meraih kesuksesan dengan merilis album perdana sebelum kematiannya yang mengejutkan. Kesedihan mendalam turut dirasakan oleh Iwan yang mengenang putranya melalui lagu berjudul Galang Rambu Anarki yang terdapat dalam album Opini. Lagu tersebut mencerminkan perasaan kegelisahan dan beban pikiran yang dialami para orang tua pada masa itu, yang harus menghadapi guncangan ekonomi akibat kenaikan harga-harga barang. Latar belakang lagu ini adalah kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM pada awal tahun 1981, bertepatan dengan hari kelahiran Galang pada tanggal 1 Januari tahun tersebut. Mengingat perjalanan hidup Anokinania, nama Cikal, yang merupakan putri kedua Iwan, juga memiliki arti khusus bagi sang ayah. Ia mengabadikan nama putrinya sebagai judul lagu dan album yang dirilis pada tahun ke-1991. Qui per je, Galang pada bulan April tahun 1997, yang terjadi secara mendadak tentu menyisakan duka mendalam bagi keluarga Iwan Fals. Hal ini bahkan mempengaruhi aktivitas bermusik Iwan yang kemudian mengalami jeda selama beberapa tahun. Galang dimakamkan di pekarangan rumah keluarga mereka di Desa Lewinanggung, Bogor, Jawa Barat, sebuah tempat yang menyimpan kenangan dan cinta. Setelah kepergian Galang, untuk mengisi kekosongan dan melarikan diri dari kesedihan mendalam,
yang menyelimuti hatinya. Iwan sering menenggelamkan dirinya dalam kegiatan lain seperti melukis dan berlatih bela diri. Kedua aktivitas tersebut seakan menjadi pelarian sekaligus terapi bagi Iwan untuk merenungi hidup dan menemukan kenyamanan batin dalam kenangan yang tersisa. Iwan Fals, seorang musisi legendaris di Indonesia, telah memperoleh berbagai penghargaan bergengsi di tanah air. Salah satunya adalah Bintang Satya-Lencana Kebudayaan pada tahun ke-2010. Penghargaan ini dianugerahkan kepada Iwan Fals karena kontribusinya yang signifikan dalam mengembangkan dan melestarikan budaya melalui karya-karya musiknya yang inspiratif. Salah satu albumnya bahkan mendapatkan pengakuan luar biasa dengan masuk dalam daftar 150 album Indonesia terbaik sepanjang masa pada tahun 2007 yang menunjukkan kualitas dan pengaruh dari karyanya. Selain itu, pada tahun 2012, Iwan Fals menerima Sugeng Sarjadi Awards on Good Governance dalam kategori masyarakat sipil. Penghargaan ini diberikan atas kontribusinya yang berharga melalui lagu-lagu pro-demokrasi yang kritis dan mendorong perubahan positif di masyarakat. Selain prestasi tersebut, dalam dukungannya terhadap desa-desa di Indonesia, Iwan Fals dipercaya untuk mewakili negeri ini sebagai Duta Desa Indonesia oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun ke-2015. Dengan menampilkan sosok yang berdedikasi melalui lagu-lagu kritik politiknya yang tajam dan relevan. Iwan Fals menjadi figur penting yang layak dikenal lebih jauh oleh generasi muda dan masyarakat luas. Dalam kariernya yang gemilang, Iwan Fals tidak hanya berperan sebagai seorang seniman, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berani menyuarakan kepeduliannya terhadap kondisi bangsa. Pada tahun 2002, musisi legendaris Indonesia, Iwan Fals, kembali menunjukkan eksistensinya dalam dunia musik dengan merilis album baru setelah lama mengasingkan diri. Album tersebut berjudul Suara Hati. Memuat sebuah lagu yang sangat menggugah berjudul Hadapi Saja. Lagu ini dengan penuh emosi menggambarkan kepergian anak tercintanya, Galang Rambu Anarki. Dalam proses penciptaan lagu ini, Iwan Fals tidak bekerja sendiri. Istrinya, Yos, turut menyumbangkan suaranya, memberikan nuansa personal yang mendalam pada karya tersebut. Keberadaan Iwan Fals di ranah musik tidak hanya menginspirasi melalui lagu-lagunya, tetapi juga mempengaruhi banyak individu hingga terbentuknya komunitas setia yang sangat menghormati dan mengagumi karya-karyanya. Para penggemar setia tersebut bahkan mengambil langkah lebih lanjut dengan mendirikan yayasan pada tanggal 16 Agustus tahun 1999. Yayasan ini dinamakan Yayasan Orang Indonesia, yang lebih dikenal dengan singkatannya, OI. Yayasan ini menjadi wadah bagi para penggemar Iwan Fals untuk berkumpul, berdiskusi, dan menjalani berbagai aktivitas yang berkaitan dengan sosok dan karya musisi tersebut. Yayasan OI tidak hanya beroperasi di dalam negeri, tetapi telah berhasil menyebarkan pengaruhnya ke berbagai wilayah Nusantara, menjangkau setiap sudut Indonesia dengan kantor cabang yang tersebar luas. Kepopuleran yayasan ini bahkan telah meluas hingga ke beberapa negara di luar negeri, menunjukkan betapa mendalamnya pengaruh musik Iwan Fals secara global. Demikianlah sekilas ulasan mengenai perjalanan hidup dan karier yang berliku namun penuh inspirasi dari seorang seniman yang dikenal dengan kedalaman lirik dan kekuatan musiknya, Iwan Fals. Semoga informasi ini memberikan wawasan yang menarik dan bermanfaat bagi para pembaca, serta mampu menginspirasi banyak orang untuk terus berkarya dan merayakan kehidupan dengan penuh semangat dan kreativitas. Baiklah gengs, mungkin banyak juga lagu-lagu hits dan juga album-album yang laku keras di pasaran musik Iwan Fals yang tidak admin sebutkan. Dimulai dari perjalanan awal hingga masa kini, kehidupan dari seorang legenda Iwan Fals. Selain dari durasi, admin juga mungkin akan melanjutkan kisah legenda hidup Iwan Fals part 2 yang suatu saat nanti akan admin bahas
jikalau admin masih berada di dunia ini. Wallahu alam. Jadi begitulah kisahnya, gengs. Nah, bila mana ada atau terdapat bagian penyampaian atau narasi yang kurang tepat, admin memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, gengs. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan mengklik subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Dengan mensupport channel ini, tentunya juga sudah membantu saya dalam memberikan informasi seputar dunia musik, baik itu personil band penyanyi solo ataupun berita-berita yang berhubungan dengan musik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam musik luar negeri dan musik Indonesia. Semoga musik Indonesia semakin berjaya. Amin. Salam channel hanya seputar musik.